Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triretno Pujiani akan mempresentasikan tentang aspek global kewirausahaan. Di sini saya akan membahas 5 subbab materi. Yang pertama, strategi untuk mengglobal. Kedua, globalisasi dan kewirausahaan. Tiga, globalisasi dan posisi Indonesia. 4. Pengaruh politik ekonomi global. 5. Pengaruh kondisi ekonomi global. Kemudian, pada materi yang pertama yaitu strategi untuk mengglobal, seperti yang diungkapkan oleh Viswanathan dan Dixon, bahwa strategi pemasaran global meliputi dua pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Strategi pemasaran dengan pendekatan standar lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen. Berbeda dengan strategi yang pertama, Viswanathan dan Dixon mengungkapkan bahwa pendekatan strategi yang kedua memiliki asumsi bahwa di setiap negara memiliki karakteristik pasar yang berbeda-beda, sehingga strategi pemasaran global yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kondisi pasar di suatu negara yang menjadi target pemasaran. Kemudian, yang kedua yaitu globalisasi dan kewirausahaan. Pengertian globalisasi seperti yang disampaikan oleh Larson adalah sebuah proses penyusutan dunia yang di dalamnya jarak semakin pendek dan hal-hal bergerak lebih dekat. Selain itu, globalisasi juga terkait dengan kemudahan yang semakin meningkat, bahwa seseorang di belahan dunia lain dapat berinteraksi saling menguntungkan dengan seseorang di belahan lain dunia. Yussel mengungkapkan bahwa globalisasi meliputi tujuan dimensi sebagai berikut: ekonomi, politik, sosiologi, psikologi, antropologi budaya, komunikasi informasi, dan geografi. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu globalisasi dan posisi Indonesia. Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain. Proses globalisasi yang bergulir diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan strategi yang berdampak luas terhadap eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Selanjutnya yang harus disiapkan untuk menghadapi globalisasi adalah dengan memperkuat posisi Indonesia dari berbagai bidang. Salah satu aspek yang harus diperkuat adalah di bidang ekonomi. Kemudian yang keempat adalah pengaruh politik ekonomi global. Integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian. Secara operasional, didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik atau kebijaksanaan seperti norma, peraturan, prosedur. Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional, pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Ridwan menjelaskan tentang dampak integrasi ekonomi terhadap investasi di kawasan ASEAN, yaitu jika investasi mulai masuk ke suatu negara, maka diperlukan berbagai kebijakan untuk mendukung integrasi ekonomi termasuk suatu sistem pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh investor untuk mendukung pasar modal yang ada di berbagai negara. Yang kelima, yang terakhir adalah pengaruh kondisi ekonomi global. Ekonomi global memunculkan berbagai peluang pasar di dunia bagi setiap wirausaha. Hal itu mendorong terjadinya globalisasi perdagangan dunia. Globalisasi ekonomi bisnis membawa kemajuan secara positif dan mempunyai akibat negatif dalam kehidupan ekonomi bisnis sebagaimana diungkapkan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia. Berbagai kondisi pengembangan positif globalisasi ekonomi bisnis adalah sebagai berikut. Pertama,
Produksi global dapat ditingkatkan. 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. 3. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan kendala globalisasi ekonomi bisnis yang mengarah pada kondisi negatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Kedua, memperburuk neraca pembayaran. 3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. Keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.